الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الحاضرين rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriah. Di hari-hari bulan Zulhijjah ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis beliau, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang beramal di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi amal di hari-hari ini. Dan para ulama hadis mengatakan makna hadhil ayyam adalah al-ashrul awail, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini menyongsong hari-hari Idul Adha adalah hari di mana kita diberikan banyak sekali pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kisah yang melatar belakangi rangkaian ibadah kaum muslimin di bulan Dzulhijjah, mulai dari berpuasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah, puasa sunnah, sampai kemudian puasa hari Tarwiyah di tanggal 8, puasa Arafah di tanggal 9, rangkaian ibadah haji, kemudian salat Idul Adha, kemudian penuntasan ibadah haji dan seterusnya. Ada begitu banyak pelajaran yang Allah sebenarnya berikan kepada kita. Wabil khusus ketika kita mau membuka dan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan profil keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai patron, sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai teladan bagi orang-orang beriman sepanjang masa. Mari kita lihat misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala rekamkan untuk kita bagaimana Nabiullah Ibrahim berdialog dengan anaknya dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qal ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anaknya yaitu Ismail telah bisa bekerja, berusaha mendampingi sang ayah, mendampingi Nabiullah Ibrahim dalam bekerja, maka terjadilah dialog kenabian yang sangat syahdu itu. Berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai ananda tercinta, ayah bermimpi bahwa ayah menyembelih engkau, wahai anakku. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu terhadap mimpi ayah ini? Lalu berkatalah sang anak yang sangat soleh ini, qal ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda tercinta, tunaikanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin.
InsyaAllah engkau akan dapati aku termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang sabar. Ini adalah salah satu petikan dialog sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ketika Nabi Ibrahim menjelaskan, menceritakan lebih awal tentang mimpinya kepada anaknya itu, sebenarnya Nabi Ibrahim sedang mengingatkan, sedang mengajarkan dan melatih anaknya untuk bersabar, untuk sekaligus bersiap untuk tunduk dan taat total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sejarah telah mencatat untuk kita, dan kita kemudian belajar tentang bagaimana keluarga kenabian ini mewariskan makna at-tajarrud fi taatillah, makna totalitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula kemudian yang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya orang-orang beriman membangun ketahanan keluarga. Bagaimana orang-orang beriman harusnya mampu menjadikan dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya adalah satu tim, super tim yang kuat dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah, ibu, anak semuanya tunduk dan taat kepada Allah. Inilah yang absen dari kehidupan sebahagian besar kaum muslimin hari ini. Para pakar parenting mengatakan Indonesia is the fatherless country. Indonesia adalah negara tanpa ayah. Para pakar pendidikan anak mengatakan bahwa Indonesia is the fatherless country. Indonesia adalah negara yang para ayah-ayahnya telah lebih dahulu mati sebelum benar-benar mati. Anak-anaknya telah lebih dahulu menjadi anak-anak yatim sebelum bapaknya betul-betul meninggal dunia. Karena banyak di antara ayah-ayah di negeri ini absen dari fungsi keayahannya dalam membentengi keluarganya, dalam mendidik anak-anaknya, dalam menjadikan keluarganya betul-betul menjadi ladang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukankah sangat terang benderang dan sangat gamblang bagi kita apa yang Allah ingatkan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berkali-kali diulangkan para ulama kepada kita. Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang neraka itu dijaga oleh malaikat Allah yang keras lagi kasar sekaligus tegas, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Andai Allah perintahkan kepada para malaikat itu, wahai malaikat, lemparkan orang tua durhaka itu ke dalam neraka, maka pasti para malaikat itu akan mengeksekusinya secara sempurna. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim dalam episode kisah yang mengantarkan serial ibadah kaum muslimin di hari-hari Dzulhijjah mengajarkan kepada kita untuk kembali sadar tentang tugas dan fungsi kita, khususnya para ayah, para suami, para bapak, tentang sebuah amanah yang pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sangat masyhur, Rasul tegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak sejatinya, sesungguhnya, sebenarnya lahir dalam kondisi suci tanpa dosa. Fa abawahu, lalu kedua orang tuanya lah. Dan mari kita lihat, ma'asyal muslimin al-hadirin, bagaimana Rasulullah memilih kata. Rasul gunakan kata fa'abawahu. Sebagian ulama mengingatkan fa'abawahu diambil dari asal kata abun, abi, ayah. Artinya apa? Artinya ayah adalah yang paling bertanggung jawab. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, tetapi pemimpinnya, the leader, penentunya adalah ayah. Fa'abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya, ayah ibunya bertanggung jawab
apakah anak-anaknya kemudian akan menjadi seperti Yahudi, atau akan berperilaku seperti Nasrani, atau justru akan menjadi orang-orang Majusi. Maka setidaknya ada 3 hal, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, yang harus menjadi bahan renungan kita, khususnya mengambil hikmah dari momentum Dzulhijjah ini. Pertama, hayya bina narji' ila buyutina. Let's go home. Mari kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita lihat kembali anak-anak kita, istri kita, amanah dan titipan Allah kepada kita yang selama ini mungkin telah kita abaikan, dan kita anggap bahwa tugas kita sebagai kepala keluarga cukup dengan memberikan uang yang banyak di setiap awal bulan kepada mereka, lalu tugas selesai. Padahal siapapun orang-orang berakal pasti mengerti uang tidak pernah mampu menghadirkan kebahagiaan. Uang bukanlah segalanya, harta bukanlah segalanya. Lihatlah anak-anak dari keluarga-keluarga orang-orang kaya, para konglomerat, para pejabat yang hidup dalam suasana broken home. Harta mereka berlimpah ruah, uang mereka tak terbatas, tetapi mereka mengalami penderitaan yang tak berujung di rumah mereka masing-masing bahkan. Maka kemudian mereka terjerumus pada narkoba, pergaulan bebas, sampai bahkan bunuh diri dan seterusnya, sampai bahkan kriminalitas dan seterusnya. Dan di antara penyebab yang paling pasti dari semua fenomena itu adalah karena absennya para ayah yang selama ini merasa cukup dengan sekedar memberi uang dan uang kepada anak, kepada istri dan kepada keluarganya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, setelah menyadari bahwa kita harus kembali pulang ke rumah kita, merenungi dan menyadari kembali tentang tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita adalah kita harus mengerahkan kemampuan maksimal kita, bermujahadah, berjihad kembali dari rumah kita yang memang seharusnya menjadi basis peradaban umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa yang luar biasa, yang Allah rekamkan untuk kita dalam surah Al-Furqan ayat 74, doa ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita diajarkan oleh Allah untuk meminta, memohon, berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami istri dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin. Artinya Allah memang mengajarkan agar orang-orang beriman menjadikan rumahnya menjadi the first school of world leadership, sekolah pertama untuk kepemimpinan dunia. Orang-orang beriman memang harus menyiapkan anak-anaknya menjadi the best leaders, pemimpin-pemimpin terbaik. Kita tidak diajarkan untuk menjadi pecundang, kita tidak diajarkan untuk menjadi the followers, tetapi the leaders, pemimpin. Ij'alna lil muttaqina imama. Dan basis dari perjuangan proyek peradaban itu adalah rumah kita, yang tidak akan mungkin mampu kita tunaikan proyek peradaban itu kecuali dengan bermujahadah, kecuali dengan bersungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik kita. Lalu yang ketiga, minimal ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah melakukan al-muhasabah al-mustamirrah al-mutawasilah, evaluasi terus menerus dan kontinu terhadap apa yang selama ini sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan kemudian memplanning, merencanakan apa yang akan kita lakukan. Dan itulah prinsip amal orang-orang beriman. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita bagaimana tanggung jawab pendidikan memang harus dari rumah, bukan dari sekolah. Bahwa sekolah memang penting, itu tidak terbantahkan. Bahwa kewajiban pemerintah ada, jelas itu tidak terbantahkan. Tetapi kewajiban orang tua jauh lebih besar dari kewajiban dan tanggung jawab sekolah dan pemerintah dalam hal pendidikan. Maka tidak pernah benar
Bila ada orang tua yang menyalahkan sekolah atau pemerintah atas kenakalan anak-anaknya ketika dia tidak mengevaluasi apa yang sudah ia lakukan dalam mendidik dan membina, memperhatikan dan sungguh-sungguh mengajarkan prinsip-prinsip kepribadian kepada anak-anaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah pandemi global COVID-19 ini segera diangkat, diakhiri oleh Allah. Tapi pada saat yang sama kita juga mengambil hikmah yang banyak bahwa di hari-hari ini kita memang memiliki waktu lebih banyak berkumpul bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak kita. Dan kesempatan emas ini betul-betul harus kita manfaatkan untuk memastikan bahwa ada emotional bonding, ikatan emosi yang sangat kuat yang betul-betul harus kita kokohkan bersama anak-anak kita. Ketika hari ini Allah takdirkan kita bisa lebih banyak bersama mereka, lebih banyak bisa berdialog dengan mereka, lebih banyak bisa mengingatkan amal-amal harian mereka, lebih banyak bisa beri contoh langsung keteladanan ketaatan kepada Allah untuk mereka dan seterusnya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat baik bila setiap ayah dan setiap orang tua mampu menggunakannya untuk betul-betul menuntaskan dan membayar hutang-hutang kelalaian pendidikan kita yang selama ini mungkin telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk mampu menjalankan tugas dan kewajiban ini sebaik mungkin sehingga keluarga dan anak-anak kita betul-betul menjadi investasi amal kita yang akan terus mengalir pahalanya untuk kita bahkan ketika kita telah meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.